Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bima yang akan membahas tentang profesi advokat dan tahap-tahap menjadi advokat. Jadi kali ini saya ditemani dua teman saya, yaitu yang pertama ada Mbak Yulia Aswati dan yang kedua ada Mas Pamor Aji Pangestu dan saya sendiri Muhammad Ari Budianto. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke presentasi tentang profesi advokat dan tahap-tahap menjadi advokat. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian apa itu profesi advokat. Yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat. Advokat merupakan profesi terhormat atau officium nobile yang dalam melaksanakan profesinya bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua masyarakat. Jadi untuk slide selanjutnya adalah advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum. Nah, berdasarkan pasal 1 poin 2 Undang-Undang Advokat, jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa 1. Konsultasi hukum. Jadi konsultasi hukum di sini bisa kita artikan sebagai tukar menukar informasi antara advokat dan juga kliennya, begitu. Jadi tukar menukar informasi ini bisa berupa dialog langsung, bisa berupa dialog yang melalui media seperti WhatsApp group mungkin, ataupun telepon dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua adalah bantuan hukum. Yang dimaksud bantuan hukum di sini adalah bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Jadi sebagai advokat wajib untuk membantu mereka yang tidak mampu secara finansial, begitu. Lalu yang ketiga menjalankan kuasa. Di sini menjalankan kuasa itu bisa kita maknai sebagai advokat mampu melakukan sesuatu ataupun melaksanakan sesuatu atas apa yang dikuasakan kepadanya. Contohkanlah seperti hak substitusi untuk mewakili di dalam persidangan, untuk sebagai kuasa, pendamping dan sebagainya itu. Lalu keempat, mewakili di sini juga seperti yang sudah saya sebut tadi di penjelasan sebelumnya, bahwa mewakili di sini berkaitan dengan hak substitusi. Jadi sebagai wakil, bahwasanya ketika klien yang berhalangan hadir bisa untuk diwakilkan oleh advokat atau kuasa hukumnya di dalam persidangan, begitu. Lalu yang kelima adalah mendampingi, di mana di sini advokat biasanya ketika mendampingi itu di dalam persidangan berarti berada di belakang klien, sehingga di situ juga ikut dalam alur persidangan dan juga di situ mendampingi klien secara penuh pada momentum sidang itu, dari awal hingga akhir berada di belakang klien. Lalu keenam, membela. Dimana membela di sini adalah ketika hak-hak klien itu bisa terancam, ataupun bisa kita katakan klien yang menyewa jasa advokat di situ tengah diserang secara mungkin secara hak konstitusional, ataupun secara psikis, ataupun secara argumentatif, begitu diserang. Nah, di sini advokat bisa memberikan pembelaan, begitu. Selanjutnya 7, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Nah, di sini dapat berupa hal-hal yang sekiranya di luar pengadilan pun juga, di dalam pengadilan pun juga bisa. Contohkanlah ketika di luar pengadilan itu adalah
untuk mewakili ataupun ikut dalam proses mediasi bersama lawan ataupun bersama orang lain. Jadi advokat di sini berhak untuk ataupun bisa ikut dan juga ataupun mewakili dalam proses mediasi tersebut. Jadi bisa mediasi, bisa negosiasi, bisa. Jadi di sini itu advokat bisa ikut dalam hal-hal yang sebelumnya tidak tercantum di pasal 1.2 ini, yang itu ada hubungannya dengan klien, begitu. Untuk selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum profesi advokat. Yang di sini ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan, serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu, diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranan dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Kemudian yang kedua ada kode etik profesi advokat. Kode etik advokat sendiri itu diatur dalam pasal 26 bab ke-9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang mana kode etik advokat ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Pada ayat 2, undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana seorang advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat menjadi advokat. Jadi syarat untuk menjadi advokat ini sudah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat. Untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan beberapa, di antaranya yaitu yang pertama, merupakan warga negara Republik Indonesia atau WNI, kemudian bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kemudian berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana yang tadi sudah disebutkan dalam pengangkatan seorang advokat. Kemudian harus lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat yang PKPA itu tadi. Kemudian magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan tindak pidana penjara 5 tahun ataupun lebih. Kemudian harus berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Untuk selanjutnya kita membahas tentang peran advokat sebagai penegak hukum di Indonesia itu seperti apa. Jadi menurut Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, yaitu sama dengan hakim, sama dengan jaksa, dan sama dengan polisi. Meskipun memiliki kedudukan yang setara, namun empat profesi tadi memiliki peran yang berbeda-beda, sama dengan konsep trias politika, memiliki struktur yang itu memiliki peran yang berbeda-beda. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara, dan jaksa serta polisi menjalankan kekuasaan eksekutif yang mewakili kepentingan pemerintah. Lantas bagaimana dengan advokat? Advokat dalam hal ini tidak dalam lingkup dari ketiga kekuasaan tersebut, akan tetapi di sini advokat ini menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri dan mewakili kepentingan masyarakat yang dalam hal ini kita sebut klien, dan tidak terpengaruh
dipengaruhi oleh kekuasaan negara seperti yudikatif dan eksekutif. Jadi tahap untuk menjadi advokat ini tadi sudah disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Advokat. Yang pertama adalah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan tinggi hukum di sini adalah fakultas hukum atau fakultas syariah. Dan kemudian setelah lulus S1 pendidikan tinggi hukum, mereka harus mengikuti yang namanya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. PKPA ini yang melaksanakan adalah organisasi advokat, bisa Pradi, APSI, atau IKADIN, dan lain sebagainya. Ketika sudah melakukan PKPA, maka seseorang ini harus melakukan yang namanya ujian advokat. Ketika sudah lulus dan mendapatkan sertifikat, maka bolehlah magang 2 tahun terus-menerus di kantor advokat. Dari kantor advokat yang dipakai magang itu, mereka yang akan merekomendasikan kepada seseorang tersebut untuk melakukan sumpah di pengadilan tinggi, sumpah calon advokat. Nah, dari situlah baru seseorang dinyatakan sah sebagai advokat dan bisa beracara dimanapun. Nah, itu tadi video yang bisa kami paparkan sedikit mengenai tahap-tahap menjadi advokat. Untuk video selanjutnya bisa kita tunggu ya kapan-kapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.